Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kalikan Ronda Proyat dengan NPM 2406352885 dari kelas A jurusan Fisioterapi angkatan 2024. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai fenomena yang terjadi pada masyarakat yang berkaitan dengan sosioantropologi kesehatan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu peran penting dari antropologi kesehatan dan juga bagaimana antropologi itu berhubungan dengan konsep sehat, sakit, penyakit. Jadi, antropologi dan sosiologi kesehatan memiliki peran penting dalam memahami kesehatan manusia secara holistik. Dengan fokus yang saling melengkapi, antropologi kesehatan mempelajari hubungan antara manusia, budaya, dan kesehatan, terutama bagaimana budaya, tradisi, serta gaya hidup mempengaruhi cara masyarakat memahami kesehatan, penyakit, dan perawatan. Dengan mempertimbangkan keragaman budaya dan adat istiadat, antropologi membantu tenaga kesehatan merancang program kesehatan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat. Sebaliknya, sosiologi kesehatan berfokus pada bagaimana faktor-faktor sosial seperti kelas, lingkungan, dan struktur masyarakat mempengaruhi kondisi kesehatan. Ini termasuk mempelajari perilaku kesehatan, keyakinan tentang penyakit, serta distribusi penyakit di antara kelompok-kelompok sosial. Sosiologi kesehatan membantu memahami bagaimana kondisi sosial dan ekonomi dapat memengaruhi pola penyakit dan kesehatan masyarakat, serta bagaimana penyakit berdampak pada struktur sosial itu sendiri. Disiplin antara kedua ilmu ini berperan dalam menciptakan kontrol sosial yang bertujuan untuk menjaga kepatuhan individu terhadap norma-norma kesehatan yang berlaku pada masyarakat. Institusi seperti keluarga, agama, dan sekolah berfungsi sebagai agen yang memastikan masyarakat menjalani gaya hidup sehat, mencegah perilaku yang menyimpang dari norma kesehatan. Kontrol sosial ini menjadi alat penting dalam menjaga kesehatan kolektif. Untuk memahami kondisi kesehatan individu, diperlukan konsep yang lebih mendalam tentang sehat, sakit, dan penyakit. Kesehatan tidak hanya dipandang sebagai ketiadaan penyakit, melainkan sebagai kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan seseorang menjalankan peran sosialnya secara efektif. Keterkaitan antara antropologi dan sosiologi kesehatan menciptakan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang kesehatan. Antropologi membantu menjelaskan bagaimana aspek-aspek budaya dan tradisi berperan dalam kesehatan masyarakat. Sementara, sosiologi melihat faktor-faktor sosial yang lebih luas seperti struktur sosial dan ekonomi. Kedua perspektif ini juga berkaitan erat dengan model kontrol sosial dari konsep sehat sakit yang menyoroti bahwa kesehatan dipengaruhi oleh interaksi antara individu, lingkungan, dan masyarakat. Hal ini memberikan wawasan bagi tenaga kesehatan untuk mengembangkan intervensi yang lebih efektif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fenomena masalah tidur dalam masyarakat. Salah satu fenomena yang semakin menonjol di masyarakat adalah meningkatnya prevalensi masalah tidur seperti insomnia dan gangguan tidur lainnya. Hal ini menjadi perhatian terutama di kalangan individu yang menghadapi tekanan hidup yang tinggi seperti mahasiswa, profesional muda, dan orang-orang yang menjalani gaya hidup sibuk. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang melaporkan kesulitan tidur yang signifikan. Beberapa faktor yang memicu fenomena ini meliputi 1. Tekanan hidup yang tinggi, seperti stres dari pekerjaan, pendidikan, dan tanggung jawab sehari-hari sering menyebabkan kecemasan dan membuat individu sulit tidur. Lalu yang kedua, penggunaan perangkat elektronik. Banyak orang, terutama generasi muda, menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar sebelum tidur. Cahaya biru dari smartphone dan komputer mengganggu produksi melatonin, hormon yang mengatur siklus tidur. Lalu yang ketiga, itu pola hidup yang tidak teratur. Gaya hidup yang sibuk mengakibatkan jadwal tidur yang tidak konsisten, dengan tidur larut malam dan bangun pagi yang bervariasi. Lalu yang keempat, konsumsi kafein dan alkohol. Kafein yang dikonsumsi di siang atau sore hari serta alkohol yang dianggap sebagai cara untuk relaksasi dapat mengganggu kualitas tidur. Nah, setelah faktor-faktor tadi, tentunya juga ada dampak dari kesulitan tidur ini. Nah, yang pertama, dampaknya itu akan memengaruhi kesehatan mental.
tidur yang buruk dapat memperburuk kecemasan dan depresi, menciptakan siklus di mana masalah tidur dan kesehatan mental saling memengaruhi. Lalu, yang kedua juga akan memengaruhi kesehatan fisik. Kurang tidur berkaitan dengan risiko penyakit kronis seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Selain itu, sistem kekebalan tubuh dapat melemah. Lalu yang ketiga itu kinerja dan produktivitas. Orang yang kurang tidur cenderung memiliki masalah dengan konsentrasi memori dan pengambilan keputusan, berdampak negatif pada kinerja akademis dan profesional. Nah, tadi sudah membahas dampaknya. Tentunya kita juga memiliki solusi untuk menangani kualitas tidur tersebut. Yang pertama yaitu edukasi tentang kualitas tidur, seperti mengadakan seminar dan program untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya tidur yang berkualitas dan strategi untuk memperbaiki kebiasaan tidur, seperti rutinitas tidur yang konsisten dan teknik relaksasi. Lalu yang kedua ada lingkungan tidur yang mendorong masyarakat untuk menciptakan lingkungan tidur yang optimal, mengurangi kebisikan dan cahaya, serta menghindari perangkat elektronik sebelum tidur. Lalu yang ketiga, akses ke layanan kesehatan. Meningkatkan akses ke layanan kesehatan yang fokus pada masalah tidur dan kesehatan mental, termasuk konseling dan terapi perilaku kognitif untuk mengatasi insomnia. Dalam konteks antropologi kesehatan tadi, fenomena masalah tidur dapat dianalisis melalui lensa budaya dan sosial. Pandangan masyarakat tentang tidur, norma-norma yang ada, dan praktis sehari-hari dapat memengaruhi pengalaman individu dengan masalah tidur. Memahami konteks sosial dan budaya, ini memungkinkan intervensi yang lebih tepat dan sensitif terhadap kebutuhan masyarakat, serta membantu mengatasi stigma seputar masalah tidur dan kesehatan mental. Penelitian lebih lanjut tentang perilaku tidur di berbagai kelompok budaya dapat memberikan wawasan yang berharga untuk merancang program-program yang efektif. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.